Mengonsumsi terlalu banyak protein bermanfaatkah bagi otot, Dok? Benar atau tidak itu? Nah, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi, topik ini kan sering banget ya eh, di dibahas, banyak dibahas, dan orang-orang itu banyak sekali juga mengikuti saran-saran seperti ini atau ide-ide seperti ini yang sekarang tren banget. Dimana selain orang makan makanan sumber protein itu jumlah banyak, juga mereka masih menambah dengan suplemen-suplemen. Nah, kita bahas dengan detail ya Pak ya. Saya akan share Baik, slide Dok. untuk pembahasannya lebih supaya lebih mudah. Nah, kalau kita bicara mengenai protein, kita bicara mengenai juga em, kita juga bicara mengenai metabolismenya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa sampai ke pembahasan itu. Jadi, kalau kita mengonsumsi protein dari makanan, dalam hal ini contoh rata-rata adalah 80 gram. Ini yang dari riset internasional ya. Eh, Poin yang akan saya highlight adalah yang pertama, protein diserap usus dalam bentuk asam amino atau dipeptida. Nah, jadi protein itu baru bisa diserap oleh usus kalau sudah dipecah-pecah sampai bentuknya menjadi molekul kecil yang disebut asam amino atau dipeptida, baru bisa diserap oleh tubuh. Setelah Bukan di masuk ke lambung, dalam, Dok ya? bukan di usus, ya di lambung itu digiling, dihaluskan dan diberi dan karena ada enzim, jadi akan pecah lebih halus. Kemudian diserap setelah masuk ke dalam tubuh akan mengalami metabolisme. Nah, ini yang kita bahas. Asam amino digunakan oleh tubuh untuk membentuk sel dan mengganti sel yang rusak. Membentuk sel termasuk berbagai sel ya, termasuk enzim, termasuk hormon, termasuk otot, dan sel-sel yang lain. Nah, pada orang dewasa ini sebagian terutamanya adalah untuk maintenance saja. Nah, sisanya kalau kita makan terlalu banyak akan dibuang melalui urin. Jadi kelebihan asam amino akan dibuang dalam bentuk nitrogen melalui kencing. Jadi kalau kita mengonsumsi protein banyak sekali tetapi digunakannya hanya ala kadarnya atau biasa saja, nah sisa metabolismenya ini harus dikeluarkan lewat lewat ginjal. Kalau ginjal tidak sehat, dalam kondisi tidak sehat, maka si nitrogen ini akan tidak bisa dikeluarkan. Nah, ini akan merusak di dalam tubuh, itu akan terjadi kerusakan badan. Ini mungkin pernah dengar ya, kalau ada yang sakit ginjal nggak boleh makan protein banyak-banyak karena bisa mengganggu kesadaran dan lain-lain. Ini penjelasan pertama. Nah, saya lanjutkan dengan seberapa sih, kalau gitu berapa kebutuhan protein? Dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia tahun 2019, bahwa kebutuhan protein pada orang dewasa itu sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Ini lebih kecil ya dibandingkan dengan bayi. Ini kita hitung gram per kilogram berat badan dibandingkan anak, karena kedua kelompok umur ini dalam dalam masa pertumbuhan. Nah, atau dibandingkan dengan orang hamil itu butuh lebih banyak. Kalau pada orang dewasa yang olahraga itu butuhnya lebih banyak, tetapi tidak lebih dari 1,5 gram per kilogram berat badan. Kalau begitu, Dok, saya kasih Mhm. contoh, Dok. Saya 74 Baik, kilogram berat badan saya. ya. 70 aja Pak, Berarti gampang saya hitungnya. 70 misalnya. Ya, Jadi saya jadi memerlukan kurang lebih 70 gram iya, protein. sekitar Betul kan, Dok? 70 gram protein. Per Iya hari, benar, Dok. per hari. Dan kalau kita bicara protein, bukan bahan makanan sumber protein,
bahan makanan sumber protein adalah ini. Daging, ikan, unggas, susu, makanan laut atau seafood, tahu tempe, kacang-kacangan itu bahan makanan sumber protein. Beda dalam ukuran gramnya ya, karena bahan makanan sumber protein itu mengandung protein. Jadi kalau uh, konversinya adalah 50 gram daging atau ikan atau unggas, ini kira-kira ya Pak ya, Ya. sekitar itu mengandung sekitar 7 gram 7 gram protein. Jadi kalau butuhnya Oh, 70 tadi sekitar setengah kilo atau 500 500 ya per hari. per hari. Jadi Jadi saya kalau harus makan setengah kilo dok ya sehari kalau untuk memenuhi 70 gram ya kalori sehari, iya protein ya. kalau dalam bentuk daging semua ya, karena Ya, dalam karbohidrat juga ada proteinnya, meskipun tidak oh ada banyak. telur Ya, juga ya dok ya. oh, telur masuk dalam bahan makanan sumber protein. Yang 50 gram adalah 7 gram protein itu tadi. Nah, Baik dok. jadi kalau pergi ke restoran, disajikan daging 350 gram, atau malah sekarang ada yang 500 gram ya, sekali Sekali makan. makan. Nah, itu Oh kebanyakan. Gitu ya. iya. Jadi kira-kiranya udah tahu yang itunya ya. Ini kalau kita bicara Yes. kebutuhan protein. Nah, kalau bicara mengenai pembentukan otot, selain nutrisi, tidak hanya protein ya, karena karbohidrat juga diperlukan atau kalori juga diperlukan, karbohidrat dan lemak juga diperlukan untuk membentuk otot. Jadi ini gambarnya nih, otot kecil jadi besar, tidak hanya nutrisi tetapi juga perlu latihan atau aktivitas fisik atau olahraga yang terutama adalah resistance training. Gitu ya, Pak ya. Nah, Baik dok. ini jadi nggak hanya makannya dibanyakin, tapi latihannya kurang, wah itu nanti malah jadi menumpuk jadi obesitas. Ini penjelasannya seperti ini. Makanan yang kita konsumsi itu kandungan utamanya yang menghasilkan kalori adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Protein, karbohidrat, and fat. Nah, protein akan diserap oleh tubuh dalam bentuk asam amino. Kemudian di dalam tubuh digunakan untuk membentuk berbagai sel, termasuk juga sel uh, sel otot. Nah, kalau sudah dipakai secukupnya untuk membentuk sel otot dan sel-sel dan protein-protein yang lain, tubuh yang mengatur ya, Baik dok. sisanya sisanya dia akan digunakan sebagai energi. Sementara energi itu juga kita dapatkan dari karbohidrat dan lemak. Nah, kalau energi terlalu banyak, akhirnya akan ditumpuk menjadi lemak atau terjadi obesitas. Oh, jadi dok kalau orang makan kebanyakan protein atau daging atau apa akan Mm, dirubah menjadi ya, fat, setelah setelah lemak. metabolisme dan proses, dia akan kelebihan energinya oleh tubuh akan ditumpuk menjadi lemak secara metabolisme bertahap gitu ya. Dan ingat di dalam bahan makanan sumber protein itu juga mengandung lemak. Oke. Jadi ya, jadi tidak hanya Jadi protein saja. jadi kesimpulannya tidak bermanfaat malah Hmm, merugikan tubuh ya kalau kebanyakan protein dok ya. saya akan menunjukkan satu slide lagi. Oh, ini slide yang ini, yang apa? Oke. Penjelasannya. Iya. Baik, Dok. Jadi tadi kesimpulan saya kalau dari keterangan Hmm. dokter tadi tidak bermanfaat malah merugikan tubuh kalau kebanyakan Iya, protein, malah ya. bisa bisa merugikan tubuh. Benar sekali. Baik. Baik, Dok. Saya mau masuk ke eh, topik kedua yang ada di judul kita, Dok. Hmm. Apakah Iya, benar sayur bisa menyebabkan asam urat naik? Apakah benar, iya. Dok? Baik, saya share slide lagi. Saya sudah siapkan slide-nya juga. Nah, kalau kita bicara sayur, sayur itu dibutuhkan, kita perlukan untuk dikonsumsi itu atau anjuran konsumsinya itu sekitar sepertiga dari piring yang kita makan. Jadi sepertiga sepertiga piring ya.
sama banyaknya dengan bahan makanan sumber karbohidrat atau makanan pokok. Terus Kalau saya makan eh, 150 gram nasi, berarti sayurnya 150 gram dong. ya kira-kira mungkin bukan dalam bentuk gram, kalau dalam hal ini dalam bentuk porsi, dalam bentuk Porsi ya. ya Ah, karena oke. gramnya sayur itu kadang-kadang tidak selalu sama ya. Baik dok. Nah, Beratnya lain ya. ya beratnya lain. Nah, kita lihat di gambar sebelahnya bahwa sayur dan buah itu kandungan purin. Nah, purin ini adalah protein yang pada metabolisme akhir akan menyebabkan asam urat kalau terlalu banyak. Jadi kalau purin itu akan di metabolisme, hasil akhirnya adalah asam urat ya. Jadi kalau kita lihat purin purin itu berapa banyak sih di sayuran? Tidak lebih dari 100 miligram ya. Sedikit Sayuran, sekali dok ya. bayam, sedikit karena konsumsinya kan harus banyak juga ya. Jadi iya jumlahnya sedikit per 100 gram dibanding dengan sumber purin sumber protein yaitu di sini contohnya adalah daging dan yang lain adalah jeroan. Nah, protein-protein itulah merupakan sumber purin. Karena purin adalah protein, Pak. Protein yang dirubah menjadi purin gitu dok. Atau Protein itu salah satu kandungannya adalah asam amino purin. oke, Jadi tadi jelas dok. protein kalau dipecah-pecah menjadi molekul kecil untuk bisa diserap adalah asam amino. Nah, salah satu jenis asam amino itu namanya purin. Nah, Baik dok. purin masuk ke metabolisme akan menjadi asam urat. Asam Nanti akan saya urat. tunjukkan slide-nya. Nah, kalau kita lihat protein itu kita butuhkan cuma 1/6 bagian dari piring. Tidak banyak, gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai purin. Purin itu adalah protein. Nah, jadi sumber dari purin itu bisa dari makanan, jeroan, daging, sarden, kacang, ragi, bir, ya, atau sumber endogen dari dalam tubuh sendiri. Nah, dalam metabolismenya akan menjadi asam urat. Asam urat ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal dan saluran cerna. Kalau terjadi kerusakan di ginjal, pembuangan tidak adekuat, terjadi hiperurisemia atau asam urat tinggi. Juga kalau terjadi overproduksi atau over intake dari makanan, itu bisa terjadi asam urat yang tinggi. Jadi kalau terlalu banyak protein malah menyebabkan asam urat yang tinggi, Pak, bukan dari sayuran. Iya. Jadi asam urat tadi protein tadi bukan hanya jadi lemak, jadi fat ditumpuk malah jadi juga juga jadi asam urat juga. Wah, banyak ini ya Ya, hasilnya jadi ya. eh, ya itu sebabnya konsumsilah sesuai dengan kebutuhan saja. Baik, Dok. Nah, ini sudah terangkan tentang protein, sudah terangkan tentang sayur kaitannya dengan asam urat. Saya mau tanya yang poin ketiga yang ada di judul kita, Dok, mengenai banyak orang menghindari karbohidrat. Perlu gak sih, Dok, kita mengurangi karbohidrat? Ada diet Nah, yang tidak makan karbohidrat dan lain-lain. baik tadi saya sudah sempat menampilkan gambar piring ya. Eh, Ya, ya di piring itu kelihatan seperti hanya sepertiga yang dianjurkan. Tapi kalau kita bicara karbohidrat, karbohidrat itu ada dua kelompok eh, utama yaitu karbohidrat simpleks dan kompleks. Simpleks adalah glukosa atau gula, dan karbohidrat kompleks adalah pati dan serat. Apa sih bedanya dari strukturnya? Karbohidrat simpleks itu adalah molekul satu atau molekul dua, ya, jadi dua molekul saja. Kalau pati itu rangkaian molekul dan serat itu juga rangkaian molekul. Bedanya pati dan serat, serat ini tidak diserap oleh tubuh kita, tidak masuk diserap masuk ke dalam darah tidak. Tapi kalau pati iya. Nah, di pencernaan ini juga
sangat berbeda responnya ke dalam tubuh. Karena glukosa dan gula atau karbohidrat simpleks itu kalau diserap sangat cepat meningkatkan gula darah. Sedangkan pati dan serat itu tidak secepat uh, karbohidrat simpleks, tetapi serat paling lama adanya serat di dalam makanan gitu ya, itu meningkatkan gula darah paling rendah. Nah, kalau kita bicara karbohidrat kompleks dan simpleks, ini anjurannya ada di piramida ini. Jadi kalau yang kompleks, anjurannya adalah konsumsi 3-4 porsi kalau di piramida ini, atau tumpeng gizi seimbang namanya ya. Di tumpeng ini paling dasar atau paling banyak dikonsumsi. Sedangkan kalau glukosa dan sugar itu anjurannya sekitar 4 sendok makan sehari dalam bentuk minuman atau dalam bentuk makanan yang terbagi dalam Itu seperti gula uh, pasir, Dok, ya. ya benar. Contohnya ada nih karbohidrat simpleks, gula pasir, cake, permen, madu, buah, susu ini adalah karbohidrat simpleks. Ya, jadi kalau makan buah, uh, gulanya itu ada di dalam sel buah. Nah, kalau kita konsumsi dalam bentuk utuh masih tersimpan di dalam sel, tapi kalau sudah dilepaskan atau dibuka, misalnya dibuat jus atau diambil airnya saja, berarti air gula yang kita dapatkan. Ini contoh makanan-makanan karbohidrat simpleks. Nah, kalau yang kompleks adalah contohnya nasi, bubur, mie, roti, kentang, bihun, makaroni, atau pasta yang sekarang tren-tren sekarang ya. Ya. eh, pada makan pizza gitu anak muda sekarang ya, jagung, ubi, singkong, haburut ini adalah karbohidrat kompleks. Nah, ini Pak, jadi eh, penjelasan anjuran konsumsinya ya tadi itu, karbohidrat kompleks anjurannya sekitar 3-4 porsi. Jadi bisa kita makan sehari 3 kali dengan komposisinya adalah makanan pokok, dan gula itu anjurannya atau karbohidrat simpleks cuma 4 sendok makan sehari. Tapi Dok, sehari tidak boleh sekali makan. Oke, saya makan 1 hari, sekali makan 4 sendok deh, minum air teh siang ini. Dia harus dibagi, Oh Dok, ya. ya, nanti kita akan nanti mungkin ada kesempatan untuk menjelaskan itu ya Pak ya. Baik, Dok. Dok, mau tanya satu lagi, Dok. Nah, jadi sebenarnya makan yang sehat itu seperti apa untuk kita untuk menghindari 3 hal yang kita bicarakan tadi, Dok? Nah ya, Pak, sebelum eh, ke makan sehat, saya akan share satu slide lagi terkait dengan uh, yang karbohidrat tadi ya. Oh, boleh, Jadi Dok. Silakan. anjuran ya, karena ini juga melengkapi nanti apa anjuran makan sehat yaitu gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu seperti ini. Kalau tadi penjelasannya karbohidrat simpleks itu berapa, simpleks dan kompleks, sebenarnya anjuran makan karbohidrat itu sepertiga sepertiga seperti ini. Kalau kita mengurangi karbohidrat sampai setengahnya, contohnya, tetapi kemudian nambahinnya atau mengganti dengan lauk, jadi lebih banyak, Daging lah ternyata contohnya, Dok. boleh daging misalnya, ternyata kalori yang kita dapatkan itu lebih banyak. Ini contoh perhitungannya. Jadi karbohidrat kita kurangi jadi setengahnya, terus lauk 2 kalinya, kalorinya ternyata lebih banyak. Jadi ini untuk yang ingin menurunkan berat badan, uh, Tidak ada gunanya, Dok. Terlalu malah lengkap. akan mendapatkan kalori yang lebih banyak. Nah, Baik, Dok. saya lanjutkan Iya. dengan apa yang terbaik, yaitu anjurannya yaitu pola makan gizi seimbang. Ini sesuai dengan WHO dan ini ya Ini Kemenkes standar ya. WHO, Dok. Ya, WHO menganjurkan balance diet, Kementerian Kesehatan juga uh, pola makan gizi seimbang. Yang dimaksudkan adalah makan teratur,
sehari 3 kali makan pagi, siang, dan malam, dan ada selingan di antaranya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah kalau mengkonsumsi karbohidrat simpleks sekaligus, ya nanti kita tidak bisa memenuhi jadwal makan yang ideal seperti ini. Jadi Nah, makan 3 kali porsinya yang hitam dok itu yang eh, main course ya, ya makan pagi, makan ya siang, makan makan malam, lengkap, makan makan lengkap lengkap. seperti ini. Ya, Baru ada selingan. jadi ya kalau selingan tidak dibatasi dengan Berapa jam seperti dok ini, tetap intervalnya? eh, intervalnya sekitar 3 jam karena Karena lambung karena ada kita orang yang dok, kosong. karena ada orang yang makan paginya jam 10, makan siang jam 12 sudah makan lagi besar dok. Itu nggak bener dong berarti dok. Ya numpuk, numpuk kalori karena tubuh lambung kita tuh kosong 3 jam setelah makan padat. Jadi kalau jam 10 makan, jam 12 makan, kalau makanannya padat sebetulnya belum kosong dan biasanya belum lapar. Kalau Oke, jangan. makanannya kalau makanannya itu sangat mudah serap, ya 2 jam sudah mungkin sudah lapar lagi gitu. Selain Kalau itu, kalau begitu dok, makan eh, pagi yang disarankan adalah sebelum jam 9. Itu intinya. Karena 3 jam eh, kemudian harus makan defini, siang. iya benar. Tidak hanya anjuran, tapi definisi makan pagi itu adalah makan sebelum jam 9 pagi. Itu yang disebut makan pagi. Oke dok, jelas. Nah, porsinya seperti ini ya. Saya ulangi sekali lagi. Makanan pokok sepertiga piring, sayur sepertiga piring, lauk 1/6 piring, dan buah juga setengahnya sayur. Nggak banyak-banyak. Ya, ini adalah pola makan gizi seimbang. Dan kita semua udah tahu ya, makanan pokok itu apa, sayur itu apa saja, lauk apa saja, buah apa saja. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri atau punya peran yang penting sendiri-sendiri. Makanan pokok sebagai sumber energi, lauk pauk atau adalah sumber protein, tugasnya mengganti sel yang rusak, bikin sel baru gitu ya. Kemudian sayur adalah sumber serat, vitamin dan mineral. Buah ini juga selain sumber serat, vitamin dan mineral, ternyata buah adalah sumber gula. Jadi eh, perannya itu berbeda-beda. Sesuaikan dengan eh, apa porsi makan tadi. Itu Pak. Baik dok. Ada lagi yang ingin sampaikan dok? Ya, jadi eh, kalau 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 kita bicara mengenai makronutrien, makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, lemak. Tadi ya yang menghasilkan kalori. Sedangkan mikronutrien atau vitamin dan mineral itu tidak menghasilkan kalori, tapi penting di dalam metabolisme dan masuk di berbagai metabolisme di dalam tubuh. Ini mengenai nutrien dan zat gizi, Pak. Nah, Baik dok. Jadi jadi mungkin ada ini rangkumannya nih dok ya. rangkumannya. Ya, Silakan baca dok rangkuman. silakan Pak. Saya yang bacakan. Jadi rangkumannya kurang lebih kalau kita ingin hidup sehat harus dengan pola makan sehat, yaitu sesuai dengan anjuran gizi seimbang Ya, yang tadi dokter ajarkan ya. Tadi ada benar. isi piringku tadi itu. Ya, betul dok Ya, ya, ada benar isi piringku Pak. tadi. Betul. Yang 30%, 30%, dan 60%, sepertiga, sepertiga, dan seperenam, Sepertiga, seperenam ya. sepertiga, seperenam, benar, benar. Yang kedua adalah menyikapi info gizi yang baru, yaitu dengan mengacu kepada ilmu gizi dasar ya. Ya, Sekarang jadi ini banyak hoax mengenai makanan yang 80% mungkin tidak benar di dunia sosial media itu. ya Gitu dok ya, benar. Ya, antara hoax dan mitos itu ya. Kalau mitos dan mitos hoax itu ya. tidak ya, mitos dan hoax. Baik Jadi dok. jadi Terima kita kasih dok. harus belajar harus iya Pak. Terima kasih Pak. Dan Terima semoga kasih apa atas yang saya keterangannya. sampaikan Ya, teman-teman bermanfaat jangan ya. kemana-mana. Jangan kemana-mana seperti saya sampaikan tadi bahwa kita akan masuk ke question and answer ya, Q&A. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu dari Ibu Ria. Bu Ria,
Ada di tempat, Bu Ria? Saya bacakan saja ya. Dok, gizi yang baik untuk manula seperti apa takarannya menunya? Untuk manula, dok. Perlukah membersihkan usus secara khusus? Itu dua, dok. Saya ingin tanyakan dulu. Iya, jadi untuk manula sebenarnya komposisinya sama, tetapi eh, jumlah kalorinya sesuai dengan eh, aktivitas sehari-hari dan metabolismenya masing-masing. Jadi sebenarnya kebutuhan nutrisi tubuh kita itu dipengaruhi berat badan, tinggi badan, usia, metabolisme, dan lain-lain gitu ya Pak ya. Jadi tapi kalau untuk ukur, jadi sebenarnya saya ini udah cukup atau belum? Ya pertama jadwalnya ikuti jadwal makan sehat, kemudian komposisi makannya seperti tadi yang disarankan, terus anjuran kelengkapan gizi adalah makanlah bervariasi. Nah, kemudian ukurlah eh, ukuran tubuh. Kalau kita bicara ukuran berat badan, lingkar pinggang itu adalah jangka panjang. Jangka yang lebih pendek untuk memonitor adalah laboratorium. Jadi kalau kita makan terlalu berlebihan lemak atau protein, sebelum beratnya naik, malah mungkin kolesterol dan trigliserid sudah naik. Itu Pak. Jadi gizi yang baik untuk manula adalah gizi seimbang. Dan kalau pertanyaan kedua, perlukah membersihkan usus secara khusus? Sebenarnya tubuh itu secara alami sudah melakukan pembersihan terhadap diri sendiri. Nah, termasuk di usus, ya, pembersihan di usus yaitu dengan buang air besar teratur. Oleh sebab itu konsumsilah eh, konsum Sayur. konsumsilah sayur ya yang cukup gitu Pak. Baik, dok. Jadi kira-kira jelas ya keterangannya. Sebenarnya umur bukan batasan, jadi ya, dok ya. Kalau kita tinggi 70, 170 dengan anak muda 170, ya kurang lebih sama ya. Mungkin tapi anak muda lebih Bisa sama, mungkin lebih banyak banyak, olahraga, banyak mungkin lebih sedikit, dok ya. lebih banyak kebutuhan Lebih kalorinya banyak ya. kalau Maksudnya lebih ya banyak, lebih ya. sedikit maksud saya lebih banyak dari yang Tapi bisa umurnya juga 70. ya, tapi bisa juga lebih sedikit karena anak muda sekarang kerjaannya duduk di depan komputer. Oh, begitu, dok ya. Nah, itu bisa Oke. menyebabkan kebutuhan kalori jadi turun atau ototnya menjadi lebih kecil karena Kembali untuk kembali ke acara yang kegiatan ya mereka ya. benar sekali. Baik, dok. Saya masuk ke pertanyaan nomor 2, dok ya, dari Ibu Ellen Cahyadi. Bu Ellen, ada di sini? Halo, saya bacakan. Apakah info gizi mengenai konsumsi herbal selama 8 hari tanpa mengonsumsi solid food sama sekali itu valid, dok? Dan apakah tidak akan menimbulkan efek samping di kemudian hari jika dilakukan secara berulang? Nah, ini mengenai konsumsi herbal selama 8 hari, dok, Baik, ini tanpa solid food. jadi yang dimaksudkan herbal itu apa? Saya kurang jelas ya karena Mungkin, eh, dok, mungkin maksudnya herbal tuh sayur ya, seperti herbal orang-orang sayur atau bisa bisa makanan-makanan itu. apa gitu. Bisa juga seperti itu, bisa juga maksudnya eh, tablet apa herbal suplemen, tapi ini agak sulit menjawabnya ya. Ya, Bahkan kalau ditanya apakah herbal itu sehat atau tidak, tergantung apa isinya si herbal itu, berapa banyak dikonsumsi. Karena karena eh, ya banyak banyak zat-zat apa ya zat-zat obat pun didapatkan dari herbal. Nah, kalau herbal kemudian sudah ada zat aktifnya, nah zat aktif itu bisa berpengaruh terhadap tubuh gitu, Pak. baik, dok. Karena saya pernah makanan herbal misalnya ayam ayam kuah obat itu kan herbal, betul kan? Ayam kuah Eh, herbal herbal. Jadi definisi herbal itu sebetulnya dari nabati, bukan dari hewani, Pak. Oke, oke, baik. Ya, jadi kalau dari nabati, kalau misalnya ganja itu masuk herbal, wah saya jadi bagaimana penjelasannya ini?
Dok, tadi pertanyaan belum dijawab. Apakah akan menimbulkan efek samping di kemudian hari jika dilakukan secara Eh, berulang-ulang? ini perlu jelas bahwa herbalnya itu yang dimaksudkan apa, isinya apa, dan literatur-literatur pendukungnya apa. Jadi tidak bisa Terlalu asal, oh ini general dari ya. herbal, ya ini dari herbal, terus ini aman, tidak begitu. Baik, Karena Dok. semua yang sifatnya obat itu harus melalui riset yang bertanggung jawab. Kalau kita bicara tentang makanan, itu adalah sesuatu yang kita konsumsi bebas, tetapi pun ada anjuran sehatnya. Baik, Dok. Semoga ini jelas ya, Pak ya. Saya sih jelas, Dok. Jadi maksud herbal ini dari Ibu Ellen harusnya lebih jelas herbalnya apa, Dok, ya baru Ya. bisa ketahui. Oke, saya masuk pertanyaan nomor 3 yang cukup panjang nih. Saya bacakan aja dari Ibu Febri nih. Ini menarik karena ini yang paling sering dibicarakan. Yang mau saya tanyakan, Dok, yaitu tentang diet intermittent fasting. Dan ada juga penerapan diet under 1000 kalori dalam satu hari. Sedangkan kebutuhan kalori orang pada umumnya 2100 kalori per hari. Dan jika diterapkan, bagaimana dengan asupan karbohidratnya? Sedangkan energi tersebut berasal dari karbohidrat. Apakah pada dunia pergizian ahli gizi approve dan apakah ada kontra untuk diet tersebut? Mohon pencerahan, Dok. Demikian, Dok. Ya, ya Pak. Jadi sebenarnya yang dianjurkan, yang terbukti dari riset itu bermanfaat dan tidak ada efek samping dalam jangka panjang, bahkan itu yang sehat adalah gizi seimbang. Dengan yaitu paketnya adalah makan teratur, lengkap gizi, gitu ya Pak ya, Iya, dan Dok. makanlah bervariasi. Ini sebenarnya yang anjuran makan sehat. Kemudian mengenai kalori, 1000 di bawah 1000 per hari, Dok. jadi kebutuhan kita harus dipenuhi, tetapi kalau ingin menurunkan berat badan, harus uh, beraktivitas fisik yang banyak atau berolahraga untuk menghilangkan lemak di dalam tubuh. Jadi kalau kita bicara menurunkan berat badan, makan kita harus tidak lebih supaya tidak nabung lemak, gitu ya. Tetapi juga kita harus berolahraga untuk membongkar lemak yang sudah ada. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan jauh di bawah kebutuhan kita, kita akan kurus, tapi sebelum kurus kita akan sakit. Karena pasti Atau ada atau mungkin gangguan kemungkinan kesehatan. untuk sakit, Dok. Ya, karena ada Besar gangguan kemungkinan untuk kesehatan. sakit. Iya, Pak. Pertanyaannya, Semoga ini bisa menjawab ya. Gimana, apakah Pak? pertanyaan jadi, Dok, sini, apakah dunia pergizian ahli gizi approve dan apakah ada kontra untuk dia tersebut? Kalau dari setahu saya dokter spesialis gizi klinik itu menganut gizi seimbang. Cukup menjawab, Dok, kira-kira katanya ya. Baik, mudah-mudahan jelas jawabannya. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian Pertiwi. Apa benar jika ingin mengurangi makan agar bisa langsung kita menghindari nasi dan bisa mengganti karbo mie, roti, pasta? Apakah benar jika ingin mengurangi makan bisa langsung kita menghindari nasi dan mengganti karbo mie dan roti pasta? Sama aja, Dok, ya, kalau karbo mie pasta dengan nasi sama, Dok. Iya, jadi itu adalah kelompok yang sama. Tadi sudah saya berikan contohnya ya Pak Iya, ya. Dan betul. dengan mengurangi nasi tetapi menambah lauk malah menambah kalori yang Kalori. dikonsumsi. Iya. Ya, kalau saya jawab mungkin bisa mengganti nasi dengan karbo mie atau roti atau pasta boleh Ya, gitu. karbo lainnya. Ya, sama aja itu adalah anjuran makan sehat dengan makan yang bervariasi atau berganti-ganti. Iya, Dengan makan yang berganti-ganti kita dapat berbagai zat gizi lebih lengkap, Pak. malah lebih bagus, Dok, ya. Iya, benar. Ganti singkong misalnya atau ubi Ya. merah gitu ya.
Menarik. Ya benar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, Dok. Dari nomor 5, dari Ibu Aulia Dewi Pratiwi. Dok, izin tanya di luar tema. Lemon sama jeruk nipis itu kan asam. Katanya bisa mengobati MAG dan bikin kurus kalau diminum ketika perut kosong. Ada yang kasih testimoni juga, Dok. Ini ngawur kan ya katanya. Ngawur nggak sih? Gitu. Jadi kalau kita bicara makanan-makanan yang asam, sebenarnya masih kalah asam dengan lambung kita, karena lambung kita tuh kalau Sangat asam. kosong sangat asam. Dan tetapi kalau lambung kita kosong terlalu lama, asam di lambung itu bisa mengganggu uh, lambung dan pernah dengar GERD ya Pak ya. Nah, Ya, kalau ada masalah di kelep dari lambung, asam itu akan naik, akan melukai tenggorokan. Nah, itu yang bisa terjadi. Itu yang pertama ya, tapi kalau yang pertanyaan bisa menyebabkan uh, apa bisa menyebabkan kurus ya. Tadi ada gitu ya, Pak ya? kalau diminum Enggak ketika ya? perut kosong, Ada ya bikin ada kurus testimoni katanya. dan bikin kurus. Sebenarnya hmm, sebenarnya air lemon dan air jeruk nipis tidak menyebabkan kurus. Tidak bikin kurus, Dok ya. Tidak bikin kurus. Yang bikin kurus itu adalah satu, makannya tidak boleh lebih supaya pas. Yang kedua adalah olahraga untuk membuang lemak. Nah, kalau kita bicara kurus atau kurang gizi, ini cerita lain lagi. Jadi, kurus atau berat badan di bawah dari anjuran sehat, itu bisa karena kurang makan, bisa karena kebanyakan aktivitas, bisa juga karena penyakit. Jadi, penjelasannya bisa kurus nggak kalau makan lemon sama jeruk nipis. Ya kalau kemudian sakit mah terus jadi males makan, jadi uh, intake-nya kurang, ya bisa kurus. Tetapi bukan ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah berat badan sehat gitu ya Pak ya. Baik, Dok. Ya, jadi intinya pertanyaannya tidak benar lemon dan jeruk membuat orang jadi kurus. Kalau habis makan dengan porsi yang benar, sesuai isi piringku, makan jeruk atau lemon itu bagus. Gitu. Ada Ya, vitamin itu C-nya, Dok ya. melengkapi kebutuhan kita. Baik, Dok. Saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Bapak Edi Mulyono. Izin bertanya, masalah asam urat. Anak saya Ya. laki-laki usia 15 tahun. Kenapa asam urat bisa tinggi baru 15 tahun? Dan bisa mempengaruhi ke fungsi ginjal nggak, Dok? Itu. Solusi apa yang terbaik selain jaga pola makan, Dok? Terima kasih. Iya benar sekali Pak, bahwa asam urat itu bisa merusak ginjal, tetapi gangguan ginjal juga meningkatkan asam urat. Nah, ini sebaiknya berkonsultasi dengan dokter ahli ginjal. Nah, usia 15 tahun asam urat tinggi bisa saja eh, kalau pola makannya itu tidak sehat gitu, Pak. Jadi bisa Ya, mencapai jadi asam ini urat bukan karena pola makannya tidak makannya yang benar. tidak sehat Proteinnya atau kebanyakan, gitu. bisa jadi. Atau memang ada gangguan kesehatan di dalam tubuh. Ini sebaiknya memang berkonsultasi dengan dokter. Nah, jadi penyakit asam urat tinggi itu bukan penyakitnya orang tua, tetapi semua umur bisa. Oke, Dok, ini asam uratnya timbul karena ginjal duluan atau asam uratnya tinggi sehingga ginjalnya nggak benar? Bisa salah, bisa apa? Bisa dua-duanya. Oke, jadi bisa karena ginjal nggak benar kemudian jadi asam urat atau asam urat Ya, menyebabkan ya, ginjalnya nggak benar. bisa, ya Dan bisa. memang harus Gitu, Pak. eh, dicek ke dokter itu benar atau tidaknya. Iya, tetapi meskipun ginjalnya bagus atau tidak bagus, makan harus bagus supaya mendukung tata laksana ini manajemen asam uratnya. Ya,
jangan terlalu banyak protein dok ya, kacang-kacangan dan lain-lain itu ya. Baik dok, Secukupnya saya konsumsilah. saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Eviana. Selamat malam dok, apakah jika sering Selamat makan mie malam. dalam keseharian akan merusak lambung? Keseharian Eh, mungkin maksudnya setiap hari dok, mungkin. Enggak juga sih. Hmm. Nggak Karena juga mie dok. adalah bahan makanan sumber karbohidrat. Ya, jadi kalau makanan pokok adalah mie, dikonsumsi sering, ya tidak apa-apa. Yang penting seimbang dengan sayurnya, Iya, dengan lauknya, benar. begitu dok ya, Ya, maksudnya ya. ya, benar sekali. Jangan Yang mie-nya penting, makan dengan nasi dok ya gitu. betul sekali. Biasanya kan orang makan mie itu sering kali nggak makan sayur. Nah, mie waktu dikonsumsi tanpa sayur sampai ke dalam di lambung, dia akan di apa untuk pencernaannya eh, apa menarik cairan sangat banyak. Nah, itu bisa menyebabkan lambung menjadi melar sangat besar dan melarnya lambung kalau terlalu besar itu menyebabkan sakit. Itu sebabnya Lambung bisa orang yang sakit. expand ya. Ya, jadi sebenarnya lambung itu secara secara fisiologis itu bisa melar sekitar sampai 1 liter. Itu untuk eh, apa namanya keadaan yang masih normal ya di atas 1 liter. eh, beberapa ini beberapa literatur bilang menyebabkan rasa tidak nyaman atau sakit sakit lambung sakit gitulah nggak enak gitu Pak. Ya, 1 liter tuh sama kayak Aqua 1 liter, Bu. Dok, yang botol besar Ya. itu ya. Ya, Isinya kita sebanyak itu tidak berarti ya. benar. Meskipun kita tidak makan mie-nya 1 liter, volume 1 liter, mungkin sekitar setengah apa ya, biasanya sekitar berapa sih 200 300 gram mungkin gitu ya. Tapi begitu sampai perut itu dia pada waktu dicerna itu menarik cairan dari dinding lambung. Jadi Oke, lambung akan melar. Belum lagi kita minum tambah melar lagi gitu. baik, Dok. Jadi boleh makan mie pada dasarnya. Itu Ya, intinya, Dok. Ya, benar. asal Tetapi di ya itu gizi seimbangnya diperhatikan, porsinya. porsinya Benar. diperhatikan ya. Baik, Dok. Tidak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Dokter Megawati. Ini langganan kita rutin setiap Nah, bulan. Selamat malam, Dok. Seperti biasa, selamat malam dong. saya bacakan saja kalau Dokter Mega ini. Kebutuhan protein dewasa, Malam. malam, Dok. Malam. Pertanyaannya, satu, kebutuhan protein dewasa harus 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Tetapi jika olahragawan, maka harus ditambah menjadi 1,2 atau sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Bagaimana jika ikut diet intermittent fasting? Apakah akan tetap dengan takaran protein seperti saran dokter? Atau jika mau kurus, diet harusnya makan protein, bagaimana saran dokter? Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan protein dan intermittent fasting gitu. Jadi kebutuhan kita sudah jelas ya, kebutuhan protein, kebutuhan sehat itu adalah 0,8 sampai 1 gram per protein per kilogram berat badan dan pada apa olahraga itu bisa ditingkatkan tergantung olahraganya ya, tergantung jenis olahraganya, lama olahraganya, dalam 1 minggu atau frekuensinya gitu ya. Bisa ditingkatkan sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, anjuran kalau dari saya, anjuran saya adalah gizi seimbang. Tetap Gitu, Pak. gizi seimbang. Tetap dengan gizi seimbang, Dok ya. Ya. Eh, Oke, mudah-mudahan jelas, Dok, Dokter Mega ya. Ada pertanyaan kedua dari Dokter Mega. Bagaimana yang diet vegan? Karena hanya makan sayuran dan telur protein dan telur sebagai proteinnya. Apakah bisa tetap diberikan jika ada kelainan ginjal, Dok? Jadi diet vegan itu pada orang-orang tertentu memang sebenarnya orang-orang vegetarian itu kan memang banyak karena budaya atau karena apa namanya ibadah ya kalau nggak sekitar gitu deh. Nah,
ini memang jadi harus disikapi, misalnya kalau tidak mengonsumsi sumber protein hewani, ya harus dilengkapi dari bahan makanan sumber protein nabati. Nah, harus lengkap. Kalau tidak lengkap, ya tubuh akan kekurangan beberapa jenis, satu atau lebih jenis asam amino. Jadi di dalam metabolismenya ya berarti tidak lengkap asam amino yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, anjurannya adalah makanlah bervariasi, lengkap, sumber gizi gitu, Pak. Jadi meskipun vegetarian, tetap harus lengkap gizi dari Baik. jenis kacang-kacangan. Ada sumber protein dari yang lain, yang dari tumbuhan ya, kacang-kacangan tadi ya. Ya, karena Oke, kacang-kacangan adalah bahan makanan sumber protein. Jadi ya betul. harus mengkonsumsi sangat bervariasi gitu. Baik, Dok. Rasanya cukup jelas Hmm. keterangan itu, Dok. Oke, Eh, thank Baik, you. terima Thank you, Dokter kasih, Mega. Dokter Sehat Mega. selalu, Dokter Mega. Sehat Oke, selalu, sama-sama semuanya. oke. Kita lanjut dengan pertanyaan dari Ibu Rizka Laili. Pertanyaannya, untuk protein sebaiknya dipenuhi sesuai kebutuhan masing-masing individu, sesuai berat badan tadi, Dok ya. Kalau untuk kualitas atau jenis protein yang baik, sebaiknya seperti apa, Dok? Apa betul daging sapi merupakan jenis protein yang paling baik? Iya. Jadi benar sekali, mesti apa namanya terpenuhi gitu ya. Tetapi kalau dibilang daging sapi adalah yang terbaik itu tidak benar. Karena di dunia ini tidak ada makanan yang sempurna sampai tidak perlu makanan lain. Nah, daging sapi adalah salah satu pilihan bahan makanan sumber protein. Memang ada hasil penelitian yang mengatakan bahan makanan sumber protein hewani itu mempunyai nilai biologis lebih tinggi dari nabati. Itu benar. Dan sebenarnya kita juga apa jadi sebenarnya manusia itu mempunyai jenis asam amino yang lebih mirip hewani dibandingkan nabati. Jadi kelengkapan asam amino dari jenis protein hewani itu sebenarnya lebih lengkap dibandingkan uh, uh, nabati. Tetapi kombinasi keduanya adalah anjuran makan sehat. Baik, Dok. Intinya semuanya kita perlukan. Makan yang terbaik protein adalah dikombinasikan, Dok ya. Karena ada Nah, zat-zat tertentu yang tidak ada di daging sapi tapi ada di dalam protein yang lain. Gitu kan, Dok, iya benar. kira-kiranya. Oke. Benar, Mudah-mudahan Pak. cukup jelas ya. Saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya dari sahabat setia Dr. Lucy and Friends ini, Bapak Monang Pak Monang, Panjaitan apa yang kabar Pak jauh-jauh Monang? dari Bogor Baik, ini, dari dokter. Depok. Silakan bacakan Pak Monang. Malam, Pak Gota. Silakan Baik, bacakan Pak Monang. pertanyaan saya singkat saja tadi mengenai gula. Tadi Bu Dokter Hmm. menyinggung sedikit tentang gula, gula ya, dari Iya apa? benar. Dari apa? Makanan-makanan ya. Termasuk buah juga mengandung gula gitu ya. Iya benar. Nah, sekarang pertanyaan saya, gula itu sebetulnya baik ya, dokter. Tapi kenapa kalau disebut gula darah jadi kurang baik? Nah, itu kenapa sebetulnya gula itu masuk ke darah? Apakah ada yang tidak ini ya, yang tidak ada yang tidak betul di dalam apa dalam tubuh seseorang sehingga Ada darahnya gulanya mengandung gitu. gula gitu. Itu Itu Ya, pertanyaan normal saya. Pak. pertanyaan Baik. simple, tapi banyak orang nggak tahu, Pak Monang. Betul itu, pertanyaan Ya. simple, kelihatannya mudah, tapi banyak orang tidak tahu. Mungkin Bu Dokter bisa menjelaskan lebih detail. Kenapa kok sampai masuk ke darah? Ya, baik. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Di dalam di dalam tubuh kita, dar di dalam darah itu gula itu ada dan harus ada.
Selalu dok ya. selalu ada. Jadi dalam keadaan normal gula darah itu dipertahankan di atas 70 miligram per desiliter. Dan kalau sudah kadarnya di atas 200 itu disebut diabetes. Jadi gula itu sebenarnya ada. Nah, gula ini dari mana sih? Gula adalah dari makanan yang kita konsumsi. Jadi seperti tadi ya, dari makanan bentuk karbohidrat, bentuk protein. Nah, itu di dalam tubuh dia akan dimetabolisme oleh tubuh menjadi eh, menjadi yang tubuh perlu, termasuk gula. Jadi untuk kesehatan kita, konsumsilah makanan sesuai dengan kebutuhan supaya tidak mengganggu metabolisme tubuh. Gangguan metabolisme salah satunya adalah gula bisa naik kalau kita konsumsi kalori berlebihan. Kalau kita konsumsi karbohidrat dalam jumlah yang banyak dan sekaligus banyak, itu juga sangat cepat meningkatkan bikin gula darah jadi naik. Dan ada lagi tubuh kita kalau diberikan makanan yang dari karbohidrat, kenapa gulanya kok naik, sedangkan orang lain dalam jumlah segitu kok tidak naik? Mungkin di dalam tubuh kita sudah ada masalah kesehatan, yaitu penyakit diabetes itu. Untuk orang yang berpenyakit diabetes, makan konsumsi kalori yang berlebihan dan karbohidrat yang berlebihan akan meningkatkan kadar gula darah lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak punya penyakit diabetes. Nah, kalau balik ke merangkum yang menjawab singkatnya, sebenarnya di dalam tubuh kita itu selalu ada gula, tapi kita harus berusaha mempertahankan kadar gula dalam kadar normal supaya tubuh kita sehat, karena gula darah yang ketinggian terlalu tinggi atau sangat tinggi akan merusak sel-sel di dalam tubuh kita. Itu Pak Ya. Menang. Ya, Bu Dokter Lucia. Terima kasih banyak Mudah-mudahan cukup penjelasannya. jelas. Ya, Kapan-kapan ya. kita, jelas. ya Pak Gosal. terima kasih Pak. Kapan-kapan Ya. mungkin kita perlu ngobrol lagi mengenai diabetes kali ya Pak Gosal ya. Kapan-kapan kita Oh, ya. ketemu di Senturi 21 Grand Pajajaran Bogor. Kebetulan ada pimpinannya di sini, Ibu Desi di situ. Iya, Mungkin Aduh. kita khusus sesi, selamat malam Bu Desi. Mungkin khusus untuk Senturi 21 Grand Pajajaran Bogor diadakan sesi iya. seminar kesehatan kepada Benar. agent-agentnya semua di sana satu hari dok ya. Baik, Boleh ya. siap. Benar, Pak Kita atur Gosal. waktunya nanti. Baik, Oke, terima ini kasih. ada Terima kasih. pertanyaan dari Bu Wiwin yang juga anggota dari Senturi 21 Grand Pajajaran Bogor, diminta dibacakan oleh saya. Jadi saya bacakan Bu Wiwin ya. Mau tanya, terkadang ada orang yang ketika makan seimbang berat badannya naik terus. Tapi ada orang yang kelihatannya makannya banyak tapi berat badannya nggak naik-naik. Kira-kira itu kenapa, Dok? Apakah memang ada faktor genetik cenderung mudah naik badan atau cenderung stabil badan? Pertanyaannya, Dok. Baik, Keterangannya jadi gimana? ternyata temannya Pak Gosal lagi ya nih, Wiwin. jadi berat badan naik atau tidak itu sebenarnya kalau faktor genetik ada pengaruhnya, tetapi faktor genetik lebih berpengaruh pada budaya makan atau gaya makan atau pola makan. Nah, jadi ya pola makan itu berperan lebih besar daripada, dan itu biasanya diturunkan di dalam satu keluarga. Kalau biasa makannya kalori banyak ya semuanya gitu ya. Nah, kalau ada yang makannya banyak kok tidak gemuk, ada yang makannya sedikit kok ini sedikit banyak, kita harus hitung dengan cermat berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tidak bisa hanya banyak dan sedikit, karena sayur satu mangkuk itu kalorinya
sama dengan nah kalau nasi kira-kira 2 sendok. Nah, jadi sekitar gitu ya kalau saya tidak salah hitung. Jadi pokoknya bedanya banyak. Jadi kalau kita bicara banyak dan sedikit, kita harus hitung berapa total kalori yang diasup oleh tubuh. Selain itu, kita juga lihat aktivitas fisik sehari-hari. Kalau yang eksekutif di kantor saja, kerjanya duduk di belakang komputer, ngetik-ngetik, pulang juga tidak olahraga, ya kalori yang dikeluarkan sedikit. Tetapi kalau aktivitas fisiknya banyak, pekerjaannya jalan-jalan itu dan sampai rumah masih olahraga, ya kalori yang dikeluarkan banyak. Itu bisa perbedaannya. Baik. Ada pertanyaannya, ada tambahan dok. Bagaimana cara mempertahankan berat badan menjadi stabil? Tadi ya isi piringku dok ya, sesuai dengan berat badan kalau nggak salah. Ya, Tinggi badan, maaf. Sesuai tinggi badan ya. tinggi badan, berat badan, usia, aktivitas fisik, Iya. itu juga pengaruh semuanya. Dan mesti kita evaluasi juga, adakah penyakit gitu. Ada rumusnya dok. Rumusnya kan kalau orang 170 atau 165, 160 cm, ada rumusnya kan untuk makannya bagaimana? Ada kira-kiranya sih sekitar untuk aktivitas sehari-hari orang zaman sekarang itu sekitar 30 kalori per kilogram berat badan. Tapi kilogramnya itu tidak mengikuti kilogram berat badan yang saat itu. Jadi nggak bisa kalau orang 100 kilo kebutuhannya dikali 30 jadi 3.000 kalori, nggak begitu Pak. Dokter akan Tinggi ngitung. badan kan dok? Ya, tapi tinggi badan juga pengaruh, berat badan juga pengaruh. Dan massa lemak juga, massa otot dan massa lemak juga pengaruh. Orang yang ototnya besar, kebutuhan kalorinya lebih tinggi. Jadi perhitungannya memang tidak rumusnya tidak sesederhana itu. Meskipun di dalam praktek sehari-hari dokter sering menggunakan rumus-rumus, tetapi ada alat ukur yang bisa mengukur benar-benar berapa kalori yang dibutuhkan. Nah, itu nama alatnya adalah indirect calorimetry. Itu dipasangkan di pernafasan, diukur nanti keluar dalam keadaan istirahat, pasien ini butuh sekian kalori untuk metabolisme basalnya. Itu ada alatnya, Pak. Baik. Jadi sudah terjawab Bu Wiwin. Kalau mau tahu menjaga stabilitas berat badan, diukur dulu tadi sesuai dengan alat yang dipergunakan itu. Jadi tahu berapa kalori yang harus kita makan per hari untuk menjaga stabilitas badan kita. Demikian ya, mudah-mudahan jelas. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor 12 dari Ibu Lani. Saya bacakan saja langsung. Dok, air yang baik untuk diminum berapa kandungan mineralnya? Dan mineral apa saja? Air yang baik untuk diminum berapa kandungan mineralnya dan mineral apa saja, dok? Itu tadi pertanyaannya. Iya, jadi sebenarnya mineral kalau kita minum air yang diambil dari sumber air tanah itu pasti ada mineralnya. Dan untuk produsen yang bertanggung jawab gitu ya, mereka akan ukur mineralnya tidak lebih dari mineral-mineral yang tidak diperbolehkan. Karena biasanya mineral tanah itu malah bukan anjurannya berapa yang harus diberikan, tetapi tidak boleh lebih dari sekian, karena itu mengganggu kesehatan. Dan pada umumnya mineral dari dalam tanah yang sehat itu selalu ada mineral dalam jumlah yang kecil atau sesuai dengan bisa melengkapi kesehatan tubuh kita. Nah, ada lagi jenis air yang tidak mengandung mineral. Boleh tidak dikonsumsi? Jawabannya boleh, tetapi minum dengan air yang mengandung mineral itu lebih baik karena bisa melengkapi kebutuhan mineral tubuh kita. Kalau kita minum sekali-sekali yang tidak ada mineralnya ya tidak apa-apa. Tetapi kalau selalu berarti intake mineral ke tubuh kita berkurang. Nah, ini juga tidak sehat. Jadi oleh sebab itu paling bagus adalah
minumlah segala sesuatu atau makanlah segala sesuatu itu bervariasi karena setiap jenis makanan punya Unggulan nilai masing-masing. unggulan masing-masing, kelebihan zat gizi masing-masing gitu Pak. Baik, dok. Rasanya cukup jelas. Artinya kita harus minum Hmm. cukup yang mengandung mineral. Kalau tidak Heeh. mengandung mineral kurang baik sebenarnya, intinya pada demikian dok ya. Kalau Eh, terus-terusan ya, kalau Terus-terusan sekali-sekali nggak apa. jangka panjang akan mengurangi imun badan kalau tidak salah katanya. Bisa dikatakan imun tapi mengurangi kecukupan mineral gitu. Baik dok. Saya lanjutkan pertanyaan nomor berikutnya dari Bapak Suherman. Saya bacakannya. Pada seorang yang obesitas, dia tetap diet dengan makanan gizi seimbang dan mengurangi frekuensi dan porsi sedikit cukup 1 kali makan sehari. Oh, bolehkah dok begitu dok? Seorang obesitas tetap diet dengan makan gizi seimbang, tapi porsinya satu kali makan sehari aja. Nggak Itu seimbang dok ya. nggak seimbang. Kalorinya Nggak. kurang dong dok, berarti itu dok. Ya, kalau dikonsumsi sekaligus, misalnya makan kebutuhannya 1.500 kalori, terus makannya cuma sekali sehari, berarti 1.500 dikonsumsi sekali, ya itu jadi nggak sehat. Iya, malah Karena sekali makan kelebihan. karena konsumsi yang berlebihan kalorinya ini juga akan meningkatkan kadar gula darah, meningkatkan eh, apa eh, eh, nutrien-nutrien lain juga, misalnya trigliseridnya jadi naik, kolesterolnya jadi naik, itu kalau konsumsi makan sekali sehari. Dan di saat-saat yang lain, gula darah bisa turun, kelaparan gitu. Jadi sebenarnya Ya, anjuran sehat adalah gizi seimbang. ya. Jawabannya gizi seimbang, tapi tidak boleh makanannya 1 kali. Tetap di 3 kali sehari makanan normalnya dan 3 atau 2 kali untuk selingannya dok. Itu intinya ya. Ya, gizi seimbang tuh Pertanyaan makan teratur dan porsi yang sesuai. sesuai. Ya, Ya. Pertanyaan kedua dok. Tidak suka makan buah-buahan, sayur-sayuran, sukanya makan lauk pauk saja. Baik tidak dok? Sudah dijelaskan tadi ya. Semuanya harus seimbang. nah, harus karena tubuh kita tuh perlu vitamin, Serat mineral, perlu. dan serat. Iya. Jadi jelas tidak boleh harus makan, yang lain-lain harus makan. Sesuai porsi yang diajarkan oleh dokter tadi di isi piringku tadi. Demikian ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan terakhir ini dari Ibu Jani Cahyadi. Malam dokter, apakah usus buntu Malam dari juga. makanan yang kasar? Saya sudah operasi, apakah bisa kambuh lagi? Makanan kasar bisa menjadikan usus buntu. Maksudnya makanan kasar apa nih dok? Saya juga Tidak, Pak. Jadi usus buntu itu memang ada usus yang kecil yang terkadang bisa infeksi. Jadi infeksi usus buntu itu yang biasanya dioperasi dan diambil. Kalau pada waktu eh, operasi sudah diambil, ya sudah tidak ada tempat, tidak ada usus buntu itu lagi gitu. Jadi usus buntu itu bukan ususnya jadi buntu ya. Usus buntu itu nama usus yang yang pendek yang ada di ujung dari usus besar gitu Pak. oke dok. Ya, Jadi tidak bisa kambuh lagi dok ya intinya ya. iya, kalau sudah diambil ya tidak kambuh lagi. Tetapi infeksi usus di daerah situ bisa terjadi, Terjadi lagi. bisa, tetapi penyebabnya kan bisa berbagai hal, gitu ya Pak Oke. ya. Jadi makanan kasar tidak menyebabkan juga dok, itu Oh, bukan makanan alasan nggak juga. Nggak makanan menyebabkan. tidak menyebabkan usus buntu. Dok, satu pertanyaan dari saya dok. Oh, baik. Saya ini sudah cukup berumur dok. Sudah setengah baya 65 tahun. Saya waktu muda suka sekali fitness. Badan saya gede dok. Tapi sekarang udah Ya. ciut lagi nih. Dan saya mau gedein lagi dok. Apakah boleh saya makan lebih lagi dok? Sesuai dari Oh, porsi saya. Saya makan 2.000 kalori, sekarang bisa 2.200. Apakah boleh saya makan 2.600, 2.700 sekarang? oh, baik. Jadi kalau untuk membesarkan tubuh itu memang perlu menambah kalori.
Tetapi kalau yang dibesarkan adalah ototnya, harus disertai olahraga. Kalau konsumsinya berlebihan, kalau dari 2000 terus 2600 tergantung latihannya. Kalau latihannya tidak memadai untuk 600 kalori, ya akibatnya akan ditumpuk, akan jadi obesitas, atau yang ditumpuk itu lemaknya. Gitu, Pak. Jadi Baik, saran Dok. saya meningkatkannya sedikit-sedikit, dan olahraga, cermati juga olahraganya, agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara intake dan aktivitas olahraganya. Tapi apakah umur seperti saya masih bisa membesarkan otot, Dok? Membesarkan bisa, tetapi menambah jumlah otot dari beberapa literatur katanya sulit atau tidak bisa. Oleh sebab itu, paling ideal adalah menjaga masa otot selagi masih muda, membentuk masa otot selagi masih muda, dan menjaganya saat sudah tua. Oh, jadi keterangan dokter intinya saya susah sekali bentukan membesarkan otot saya, Dok. Intinya itu kan menambah masa Bisa, otot saya ya. Nggak bisa, gampang ya itu ya. tapi bisa. Jadi harus Bisa, tapi harus susah, tetap sulit. latihan. Lebih susah dari saat muda. Masih muda ya. Nah, Oke, terima kasih Dok. Itu adalah pertanyaan terakhir. Tidak terasa kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir tadi. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua yang hadir di sini bahwa acara Dr. Lucy and Friends ini kita adakan setiap 1 bulan 1 kali ya. Biasanya pada akhir bulan Jumat, minggu terakhir, hari Jumat. Untuk bulan depan kita akan mengadakan pada hari Jumat tanggal 23 Februari dengan tema Jaga Berat Badan Tanda Cinta Tubuh. Jaga berat badan tanda cinta tubuh. Nah, acara ini juga tetap akan disponsori oleh Coco Film, Fibershot, Prodia, dan mendapatkan juga konsultasi gratis dari Dr. Lucy selama 10 voucher, sebanyak 10 voucher. Ingat, jamnya adalah tanggal 23 Februari, Jumat jam 8 malam kembali. Ya. Saya juga perlu sampaikan sedikit mengenai informasi tentang NutriHealth Indonesia. NutriHealth Indonesia ini adalah perusahaan yang khusus dibuat untuk memberikan konsultasi, macam-macam konsultasi yang berhubungan dengan nutrisi. Ada yang sifatnya kontrol nutrisi untuk penderita penyakit, misalnya diabetes atau hipertensi atau kanker atau jantung atau penyakit-penyakit lain. Kita mempunyai program seperti itu, ada program 8 minggu, ada juga program untuk weight management atau berat badan, pengontrolan berat badan. Itu programnya ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada juga program untuk anak-anak, ya, parenting nutrition management bagi anak-anak yang menderita kesulitan dalam memberi asupan kepada mereka. Ada juga program untuk orang hamil, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan seterusnya. Jadi bagi teman-teman yang punya teman ingin berkonsultasi atau bertanya mengenai program ini, bisa menghubungi hotline kita. Demikian untuk program-program yang ada. NutriHealth Indonesia ini punya perawat, dokter spesialis gizi, dan ahli gizi. Layanan konsultasi online kita adalah 081 211 75551. Tolong di foto ini karena kita akan masuk kepada pemenang dari acara kita ini. Tolong di screenshot ini. Silakan ditampilkan siapa pemenang untuk malam ini. Nah, ini dia hadiahnya. Klaim hadiah untuk pemenang malam ini adalah Ibu Ria, Ibu Ellen, Ibu Febri, Ibu Dian, Ibu Aulia, Pak Monang, Ibu Wiwin, Bu Lani, Ibu Eviana, Pak Edi Mulyono, yang mana memenangkan samples dari sponsor kita, yaitu Soyjoy, Fibershot,
voucher gratis untuk konsultasi. Mudah-mudahan dipakai ya. Tolong di screenshot ini dan nanti diklaim kepada hotline kita yaitu 081 211 75551. Tinggal di WhatsApp nanti akan dikirim hadiahnya kepada yang pemenang tersebut di atas. Kita mempunyai Instagram yang untuk di-follow kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu ingin melihat lebih banyak program-program atau keterangan-keterangan mengenai nutrisi, bisa juga membuka pada Instagram Dr. Gizi Luciana atau di NutriHealth Indonesia. Demikian kami sampaikan untuk acara malam ini. Nah, ini dia nutrihealthindonesia.com, nutrihealthindonesia@Dr. Gizi Luciana. Program ini juga direkam ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendengar kembali rekamannya, silakan menghubungi hotline kita tadi 081 211 75551. Demikian saya sampaikan. Saya tutup acara ini. Saya sampaikan selamat malam, salam sehat, salam NutriHealth untuk semuanya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Gonsa. Terima kasih semuanya. Bu Desi. Terima kasih Semoga semuanya. bermanfaat. Terima Selamat kasih, malam Bu Desi. Dokter, Pak Gosa. Semuanya. Dr. Mega. Ya, teman saya Pak Rudi, Bu Win. Ya, Ada terima Ibu- kasih. Terima kasih. Terima kasih Dokter Lucy. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih Ada Ibu Bu. Susan Terima juga kasih, di Pak. sini. Terima kasih Pak Gosa. Pak Gosa. Jangan lupa bulan Iya. depan ya. Ya, Pasti. Pak. Terima kasih Pak. Siap-siap. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Dr. Lucy, Pak 95% Gosa. masyarakat Indonesia kekurangan serat. Bagaimana dengan keluargamu? Untung aku sekeluarga ketemu NutriFiber Shot. Cara enak penuhi serat. Dulu, aku kerepotan banget deh harus siapin sayur, buah, dan mikirin kebutuhan serat, terutama untuk keluarga tersayangku. Tapi semenjak ada NutriFiber Shot, sekarang aku nggak perlu repot-repot lagi untuk cukupi serat dan jaga pencernaan keluarga. Nah, baiklah. NutriFiber Shot, cara enak penuhi serat. Oh, dari KB tuh. Iya.